Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Ragil Agung Wicaksono. Saya akan mempresentasikan tentang Smart Manufacturing. Smart Manufacturing adalah suatu sistem manufaktur yang terintegrasi secara real-time dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses pemanfaatan dan akses data menjadi hal yang dominan dalam sistem ini. Dalam prosesnya, mekanisme produksi tersebut melibatkan berbagai kombinasi teknologi: machine learning, big data, cloud computing, predictive analytics, artificial intelligence, AI, dan juga Internet of Things, LOT, merupakan tools dalam sistem manufaktur tersebut. Tidak hanya teknologi, sistem tersebut juga berfokus pada rancangan hingga strategi bisnis. Perbedaan smart industry dan smart manufacturing. Smart industry dan smart manufacturing adalah hal yang sama. Salah satu alasannya karena dua hal tersebut memang sering disebutkan bersamaan. Meski tidak sepenuhnya salah, ada beberapa hal yang menjadi perbedaan smart industry dan smart manufaktur. Perbedaan antara smart industry dan smart manufaktur. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaannya, marilah kita memahami cakupan atau ruang lingkup keduanya terlebih dahulu. Cakupan smart manufacturing. Smart manufacturing mencakup segala hal yang berkaitan dengan revolusi industri. Untuk mencapai industri, maka dibutuhkan proses transformasi hal-hal pendukung lainnya. Karena itu, pembahasan tentang industri pasti berkaitan dengan logistik, energi, layanan atau servis, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah beberapa contoh layanan atau produk yang berkaitan dengan smart manufaktur: smart grid, smart service, smart workplace, dan environment, smart mobility and traffic, smart logistics, smart home, smart building and city. 2. Cakupan smart industry. Sedangkan smart industry atau industri mencakup hal-hal yang lebih luas lagi, diantaranya cyber security, augmented reality, big data, autonomous robot, additive manufacture, simulation, system integration, cloud computing, Internet of Things. Secara sederhana, manufaktur adalah proses pembuatan produk hingga menjadi barang siap jual. Sedangkan industri memiliki arti yang lebih luas cakupannya. Industri tidak sekedar proses produksi barang, tapi juga ekosistem dan pelayanan terkait, baik secara ekonomi maupun khusus pada sektor spesifik tertentu. Teknologi utama smart manufacturing. Teknologi utama dari smart manufacturing hampir mirip dengan pekerja manusia, yaitu mengawasi, controlling, menganalisis, hingga menyelesaikan pekerjaan rutin. Terlebih konsistensi hasil produk dan dengan mekanisme ini lebih konsisten. Meski dalam penerapannya, penggunaan mesin juga membutuhkan sumber daya manusia. Berikut teknologi utama dalam mekanisme ini. 1. Predictive Quality Analytics merupakan alat untuk mengukur kualitas produk, komponen, serta bahan dalam proses produksi. Penggunaan statistical algorithm dan machine learning diterapkan untuk mengekstraksi data yang ada. Dalam proses ekstraksi, data tersebut akan menghasilkan proses insight. Hasil tersebut menampilkan pola data, variabel, mendeteksi anomali, dan memprediksi tren di masa mendatang. 2. Machine Vision Quality Control berperan sebagai monitoring kualitas produk, sehingga inspeksi sampel dalam proses produksi manual tidak diperlukan lagi. Meski begitu, hasil controlling dalam mesin ini sangat akurat dan konsisten. Selain efisiensi bahan karena minimalisasi pengguna bahan sebagai sampel, mesin ini juga bisa menggantikan tenaga manusia, terutama dalam hal pengawasan kualitas produk. 3. Standar operasional produk atau disingkat SOP adalah instruksi langkah-langkah dalam melakukan aktivitas secara rutin. Standar operasional produk digunakan untuk menetapkan proses kerja rutin dengan tetap memperhatikan kualitas, efisiensi, dan keamanan kerja sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik. Manfaat smart manufacturing dalam industri. 1.
mempercepat proses operasional dan menurunkan biaya operasional. Yang perlu kita ketahui, banyak pabrik di Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi ini. Biasanya, teknologi yang digunakan merupakan inovasi dalam bentuk artificial intelligence, 3D visual, Internet of Things, dan robotik. Selain menghasilkan proses yang lebih cepat, penggunaan teknologi cerdas ini juga dapat meminimalisir kesalahan dan pada akhirnya tentu saja menurunkan biaya operasional yang diperlukan. Sedangkan kelemahan smart manufacturing, penggunaan smart manufacturing memang memberikan dampak positif terhadap proses produksi. Akan tetapi sistem ini tentu memiliki beberapa kelemahan. Nah, sebagai pelaku usaha, ada baiknya juga mengetahui apa saja kelemahan sistem smart manufacturing ini. Berikut penjelasannya, yaitu 1. Berkurangnya lapangan pekerjaan. Smart manufacturing cerdas mengandalkan mesin dan teknologi untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha termasuk bagian-bagian yang biasa dikerjakan oleh manusia. Pada industri padat karya, penerapan sistem manufacturing seperti ini dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja secara signifikasi. Karena itu, pada beberapa industri yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja, sistem ini perlu dipertimbangkan dengan baik. 2. Terlalu tergantung pada internet. Sebagai besar teknologi manufacturing cerdas tergantung pada koneksi internet. Tanpa adanya koneksi yang stabil dan lancar, proses produksi justru akan terhambat. Selain itu, karena selalu terkoneksi ke internet, peluang terjadinya kejahatan siber juga akan semakin tinggi. Penjahat siber bisa saja masuk ke sistem Anda dan mencuri data rahasia dan sensitif milik perusahaan. Karena itu, sebelum menerapkan sistem smart manufacturing, Anda harus memahami apa itu smart manufacturing terlebih dahulu, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan manfaat sistem ini secara maksimal serta memiliki bagaimana penanggulangan resiko sesuai dengan kebutuhan. Berikut cara menjadi bagian dari smart manufacturing. 1. Mengubah proses dan kemampuan bisnis. Untuk menjadi bagian dari smart manufacturing, perusahaan perlu mengelola dan memproses data yang dimiliki. Data ini nantinya akan dimanfaatkan oleh kebutuhan produksi, mengembangkan produk, hingga strategi bisnis. Jadi, penggunaan teknologi hanyalah sebuah tools agar strategi bisnis bisa bekerja dengan optimal. 2. Merombak proses manufaktur. Merombak proses manufaktur bukan sekedar mengganti tools saja, tapi juga strategi bisnis secara keseluruhan, termasuk produk, konsumen, supplier, dan arus distribusi. Untuk melakukan hal ini, perusahaan perlu memulai dari unit bisnis terkecil yang dimiliki. 3. Mengubah budaya perusahaan. Tidak mudah mengubah budaya perusahaan, apalagi mengubah budaya sumber daya manusia di dalam perusahaan. Untuk melakukan hal ini, perusahaan dapat mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan kemudahan akses data dan informasi pada karyawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.